Suhil atas kesempatannya. Ini saya bawa contekan seperti Bang Zulfan bilang tadi, kalau kita mau berbicara minimal ada contekan ya. Berhubung saya masih belajar di sini, agak deg-degan sih sebenarnya, tapi saya coba ya. Bismillah teman-teman, kali ini saya coba berbicara tentang syadam pikiran. Jadi sebelum tidur kita harus melakukan beberapa ritual. Nah teman-teman, pernah nggak sih ngerasa kita sudah tidur tapi pas bangunnya capek? Pernah ya? Pernah ya? Nah, sering. Ternyata ada hal yang tidak kita lakukan. Pikiran kita itu sudah terlalu lelah ya. Karena dari pagi sampai sore kita bekerja, beraktivitas, melakukan kegiatan-kegiatan yang cukup banyak, sehingga kita pas tidur pikiran kita itu berantakan. Nah, teman-teman, apa sih ritual yang saya lakukan? Ini sekedar sharing ya. Ritual yang saya lakukan itu sebelum tidur, biasanya saya lakukan itu sekitar jam 10 malam. Berhubung saya ibu yang mempunyai beberapa orang anak, jadi jam 10 malam itu sudah dikatakan jam istirahat ya, jam tenang dari gangguan anak-anak. Nah, di situ saya melakukan dua hal teman-teman. Yang pertama, saya membuat jadwal untuk besok. Jadi semua jadwal untuk besok itu saya lakukan dari bangun subuh sampai sore lah, dari bangun subuh sampai sore, dari mempersiapkan bekal anak-anak, ngantar anak-anak sekolah sampai membereskan semua karyawan di semua store. Jadi itu saya lakukan setiap hari. Nah, yang kedua, teman-teman, ngejurnal. Saya mencoba membiasakan menulis. Tapi yang saya tulis tentang apa yang saya lakukan. Nah, ada 4 yang saya lakukan untuk menjurnal. Plus 1 teman-teman. Nah, yang pertama yang saya lakukan itu, saya selalu menanyakan pada diri sendiri, apa sih kelebihan yang sudah saya lakukan hari ini? Saya harus mengapresiasi diri saya sendiri. Nah teman-teman, kadang kita lupa nih, hari ini kita melakukan prestasi apa? Misalkan nih, saya bisa closing di 1 store sekian juta, di 1 store itu apresiasi bagi saya karena saya pengusaha ya, berusaha maksudnya. Jadi, nah yang kedua, saya juga menanyakan kepada diri saya sendiri, apa sih kesalahan saya hari ini? Nah, kesalahan hari ini, misalkan saya hari ini melakukan kesalahan terhadap pelanggan, saya terhadap anak, terhadap suami. Kadang namanya kita perempuan ya, sedikit-sedikit sudah ngegas. Jadi kalau pembisnis harus ngegas, tapi kalau di rumah kita nggak boleh ngegas teman-teman. Karena kalau di rumah ngegas nanti berapi-api jadinya ya. Nah, yang ketiga, yang kedua tadi ya. Yang kedua, kenapa melakukan menanyakan kepada diri kita sendiri tentang apa kesalahan kita. Nah, itu sebagai salah satu ruang untuk kita bertumbuh. Ruang bertumbuh bukan hanya berucap. Di berucap ini salah satu ruang bertumbuh untuk kita sendiri juga. Tapi ruang bertumbuh pada dasarnya adalah diri kita sendiri. Kita berterima kasih kepada diri sendiri dan mengintrospeksi kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita sendiri. Udah angkat belum? Nah, yang ketiga, apa sih yang berjalan tidak baik hari ini? Nah, yang berjalan tidak baik hari ini itu kita juga harus melakukan namanya introspeksi juga tadi. Yang selanjutnya, karena ini waktunya udah 1 menit lagi ya, jadi agak ngomongnya. Nah, yang terakhir, kita juga harus ada perasaan gak enak gak hari ini? Saya mengecewakan siapa sih hari ini? Mengecewakan pelanggan, atau saya marah-marah ke karyawan, ke anak, dan lain-lain. Itu saya harus meminta maaf. Dan yang terakhir teman-teman, yang terakhir, mendoakan orang-orang yang telah menyakiti kita. Susah ya? Susah banget sebenarnya. Padahal udah disakiti tapi kita disuruh doakan lagi. Nah, itu yang harus kita lakukan teman-teman, agar pikiran kita tenang waktu kita tidur. Nah, satu lagi, kita juga harus memaafkan.
meminta maaf kepada orang-orang yang telah kita sakiti. Kadang kita nggak tahu nih, lidah ini memang nggak bertulang, nggak sengaja kita ngomong kasar atau apa, tapi kita harus meminta maaf. Caranya kalau saya kepada orang bersangkutan, saya WhatsApp, Dik, maaf ya, tadi nggak sengaja, walaupun saya sengaja sebenarnya, tapi saya bilang nggak sengaja. Jadi itulah teman-teman. Kenapa? Itu karena file-file yang ada di pikiran kita itu sudah berantakan. Makanya sebelum tidur coba kita lakukan ritual itu agar kita bangun pikiran kita segar lagi dan kita bisa melakukan aktivitas yang yang mudah, yang luar biasa. Pokoknya kita hari-harinya lebih baik dari hari kemarin. Itu aja sih dari saya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.